Untuk mengetahui seperti apakah temuan polisi dan tindak lanjut terhadap kasus dugaan pembantaian hewan tersebut, kita akan tersambung melalui sambungan telepon dengan Kombes Pol Hadi Wahyudi, Kabid Humas Polda Sumatera Utara. Selamat sore Pak Hadi. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hadi, bagaimana kasus atau perkembangan kasus hukum dari kasus ini Pak? Ya, dapat saya sampaikan, berawal dari laporan salah seorang pemilik hewan, yaitu kucing, Ibu Sonia, di Polsek Medan Area. Laporannya sudah kita tindak lanjuti, kemudian Polsek Medan Area juga sudah memanggil beberapa saksi, sampai dengan sekarang ada 3 saksi yang sudah kita mintai keterangan, kemudian menyusul 2 orang saksi lagi yang saat ini berproses untuk kita mintai keterangan. Demikian. Temuannya apa saja Pak dari proses pemeriksaan sejauh ini? Ya, dari pemeriksaan saksi-saksi yang kita lakukan, barang bukti yang saat ini ada di kita itu ada 3 potong kepala kucing. Kemudian satunya lagi yang tadi sore coba didatangi oleh penyidik dari Polsek Medan Area ke rumah Ibu Sonia. Karena kucing yang satunya ini di rumah Ibu Sonia sudah dikuburkan. Jadi penyidik kita jemput bola mendatangi kediaman Ibu Sonia. Oke. Hewan-hewan ini dipotong dan dijadikan konsumsi pribadi atau justru didistribusikan atau diperjualbelikan? Sejauh ini kami belum menemukan motifnya apa, karena kami masih terus mendalami, mengumpulkan bukti-bukti yang ada di lapangan, juga memeriksa saksi-saksi yang ada di sekitar rumah Ibu Sonia itu sendiri dan lain sebagainya. Keterangan dari terlapor apa Pak? Apakah karena ini untuk konsumsi pribadi atau jangan-jangan ini didistribusikan sebagai hewan yang jual beli? Ini kan juga akan menjadi bahaya jika misalnya ini diperjualbelikan atas nama misalnya daging sapi atau daging yang lain. Ini kan menjadi pidananya menjadi lebih serius Pak Hadi. Betul, kita belum menemukan indikasi ke arah situ. Jadi berdasarkan keterangan Ibu Sonia, hari Senin tanggal 25 yang bersangkutan sepulang dari kegiatan di luar ke rumah tidak mendapati binatang peliharaannya berada di rumah. Kemudian dengan inisiatif mencarilah binatang ini keluar, ditemukan di depan salah satu rumah warga. Tapi itu dalam bentuk bungkusan karung yang setelah dibuka oleh yang bersangkutan itu berisi kucing peliharaannya. Dan saat itulah yang bersangkutan melaporkan ke Polsek Medan Area. Pak Hadi, informasinya katanya ini prakteknya sudah lama berlangsung. Benarkah demikian? Kami masih terus mendalami apakah kemungkinan itu ada. Penyidik kita, anggota Polsek di Medan Area terus mendalaminya. Sang terlapor saat ini ada di mana Pak? Bagaimana? Yang dilaporkan atau warga yang diduga sebagai pelaku penjagalan hewan ini ada di mana saat ini? Kita masih mendalami terus, memeriksa saksi-saksi, kemudian tadi pun juga saya sampaikan, anggota Polsek Medan Area kembali mendatangi rumah Ibu Sonia, sebanyak mungkin akan kita kumpulkan bukti-buktinya. Oke, tapi untuk kasus seperti ini ada jerat hukumnya tidak sih? Payung hukumnya ada tidak sih? Kalau kita tadi lihat di grafik yang kemudian kita tampilkan, ada sudah diatur dalam pasal 302 KUHP. Nah ini apakah bisa digunakan atau tidak nih menurut Anda Pak Hadi? Bisa untuk kita gunakan pasal 302 KUHP terkait dengan penganiayaan binatang ataupun hewan peliharaan. Kemudian di pasal 362-nya KUHP pun juga kita bisa kenakan. Jadi yang dilaporkan saat ini belum ditahan dan juga masih ada di rumah yang bersangkutan begitu ya? Karena kita masih terus mendalami, memeriksa saksi-saksi, mengumpulkan alat bukti dan lain sebagainya. Baik, selain kucing apakah ada dugaan lain misalnya hewan seperti anjing misalnya atau mungkin hewan piaraan yang lain yang kemudian jadi korban penjagalan ini?
kita tidak sampai sekarang belum menemukan ke arah situ. Baik. Pak Hadi, jika masyarakat khususnya yang ada di wilayah hukum tugas Anda di Sumatera Utara, jika ada masyarakat menemukan kejadian serupa, apakah memang ini bisa dilaporkan ke polisi, Pak, menurut Anda? Ya, jadi pada prinsipnya setiap laporan, pengaduan ataupun apapun dari masyarakat, prinsipnya kami akan menerima laporan itu dan tentu menindaklanjutinya. Menindaklanjutinya begitu ya? Ya. Baik, ini kami juga mendapatkan informasi bahwa sempat tidak akan ditindaklanjuti nih kasus ini. Ini betul tidak, Pak Hadi? Mohon konfirmasinya. Oh, nggak benar itu. Yang jelas kita tindak lanjuti, kita sudah memanggil saksi, memeriksa saksi, kemudian mendatangi TKP, kediaman Ibu Sonia pun sudah kita datangi. Bahkan tadi yang saya sampaikan, sore tadi pun teman-teman kita dari Polsek Medan Area kembali mendatangi untuk menggali satu kepala kucing yang dikuburkan oleh Ibu Sonia itu sendiri. Baik, sudah berapa lama proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi ini, Pak? Dari mulai kemarin, kita sudah dari mulai semenjak kita menerima laporan, kita sudah mulai periksa yang bersangkutan, 3 orang yang awalnya kita periksa, kemudian sore ini berlanjut ada 2 orang yang sudah kita minta Keterangan para saksi apa, Pak? Dari korban, Ibu Sonia, ya pemilik hewan itu mengatakan dia memang kehilangan kucing. Saksi-saksi yang lain bagaimana keterangannya? Nanti untuk saksi yang lain kita akan sampaikan, kita dalami lebih lanjut. Baik, terima kasih Kombes Hadi Wahyudi, Kabid Humas Polda Sumatera Utara telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya.